Hari ini mentor kita adalah Bapak OKGP atau saya biasa manggil Haji Oke, dan juga Bu Sri Rahayu. Dia juga adalah salah satu penggiat sosial media dan juga teknik editing di area Pura Aditya Jaya Rawamangun. Beliau top lah. Kita kalau hasil fotonya itu terkagum-kagum melihatnya, karena kalau kita pakainya foto kamera handphone, beliau pakainya udah kamera pro ya, DSLR yang luar biasa. Acara sharing session ini beliau yang menggagas, ini luar biasa sekali, kita support 100% ini. Karena apa? Karena bermanfaat sekali, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Pura Aditya Jaya maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang kita miliki, yang membuka acara sharing session fotografi, pengenalan dasar teknik dan editing dengan narasumber Pak Gusti Oke dan Ibu Rahayu. Silakan untuk dilanjutkan. Bapak, jadi 3 elemen penting yang akan menghasilkan yang patut kita ketahui lah. Jadi dari adventure itu bukaan ranah, jadi kemudian shutter speed, kecepatan kameranya, bukaan kameranya, kemudian ISO, sensitivitas sensor. Jadi kayak seperti ini. Jadi di lensa itu pada saat di epic kameranya akan terbuka lensanya itu besar apa kecil gitu. Kalau dia f-nya f1,8 itu akan bukanya besar. Kalau 2,8 jadi cahaya yang masuk lebih banyak gitu. Itu yang dibilang diafragma. Jadi kalau lensa ini adalah lensa fix 1,4, jadi bukanya akan selalu 1,4, tapi kita bisa nanti ada pengaturan gambar sampai latar belakang itu jelas. F11 juga begitu. Kalau M2,8 di mana fokusnya, di fokus itu aja yang akan paling terang, di belakang itu akan turun. Jadi itu berapa ukuran bukaan dari diafragma itu. Sekarang dengan ukuran segitu, berapa kecepatannya dia tutup dan terbuka itu. Jadi terbukanya berapa cepat. Pernah lihat pada foto di jalan yang cahayanya itu kayak nyambung gitu ya. Nah itu pakai slow speed, bisa pakai 8, jadi 8 detik dibukanya. Jadi kalau ini dibilang 8 detik. Kemudian ada lagi yang seperlima, nah kalau dibilang 100 itu berarti 100 detik terbuka. Ya untuk normal segitu. Kalau untuk yang malam itu yang lainnya bisa kelihatan kayak garis saja gitu ya, itu ya slow speed. Tapi kalau mau cepat ya pakai high speed. Jadi kalau pakai jadi kalau dia speednya tinggi, jadi orang berlari, orang bergerak dia akan frozen. Jadi akan nah kayak gini misalnya.
Ini kalau high speed, jadi airnya pun akan kelihatan gitu. Kalau bisa high speed. Kalau yang low speed, nah slow speed ini dia malah ini udah pakai filter juga sih, ini filter. Jadi menggunakan slow speed sehingga ininya kayak apa namanya, kayak kapas saja air ini. Jadi kelihatan kayak kapas. Itu slow speed. Nah ini yang tadi. Jadi kalau 1/1000, 1/500, 1/50 itu cepat dia. Jadi kalau orang gerak gitu kan, itu tercapture ya, nggak akan kabur gitu. Tapi kalau sudah ke sini, yang long exposure yang lebih apa namanya, lebih lambat, ininya tertutupnya itu lensa, dia akan lebih banyak cahayanya. Cuman kalau orang gerak akan apa namanya, kabur dia. Ya biasanya kalau bisa yang slow speed, tapi orangnya harus diem gitu. Jadi yang di foto itu diem, di belakangnya gerak, itu akan bagus dia. Tapi kalau mau melihat mobil yang high speednya itu, kita foto dengan kecepatan tinggi. Jadi bila cahaya bila angka ISO-nya besar, artinya dia lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi kamera itu kalau gelap tanpa flash atau blitz masih bisa dengan menggunakan ISO tinggi gitu kan. ISO atau yang sensitivitas cahaya itu, kalau ISO-nya besar, dampaknya adalah ada noise. Noise itu kayak bintik-bintik di daerah subobjek yang gelap. Biasanya di sini gelap atau di mukanya sendiri akan karena kurang cahaya, tapi dipaksain dengan ISO tinggi, itu di muka itu akan ada noise. Noise itu ada hitam-hitam. Nah ini ya grainy bintik-bintiknya lah, bintik-bintik itu. Biasa yang normal itu ya 100, 200 itu tangkapan kamera masih akan kuat. Jadi masih jelas, terang. Kalau di atas 640 akan ada noise, kan? Yang dibilang noise itu dengan adanya aplikasi itu ya, noise itu bisa dikurangi. Jadi nanti kita lihat juga di itu noise juga bisa dikurangi pada saat mengeditnya. Makanya kalau terangnya gambar itu akan berbeda dengan terang dibandingkan yang ISO 100. Nah, ini tetap tidak akan bisa dipisahkan antara shutter speed, ISO, shutter speed, dan aperture-nya juga, bukaannya. Karena perpaduan dari ketiganya dari segi elemen ini yang membuatkan foto menjadi bagus. Oke, jadi pengaturan tiga elemen tersebut akan menghasilkan foto gambar cahaya yang baik. Jadi kalau kondisi yang gelap gitu kan, ISO-nya digedein, ya shutter speed-nya dikurangi gitu, sehingga aperture-nya itu bisa bukaannya bisa dapat yang lebih bagus. Oke, jadi seperti yang tadi. Jadi ini sekarang misalnya aperture-nya di
1,4 ya. Ini aperture 1,4, shutter speed 100.000 gitu kan. Nah, itu akan berbeda hasilnya kalau aperture-nya di ini 2,8 itu kan. Jadi bukanya semakin kecil, ini gelap ya. Jadi gelap. Nah, oke. Kalau bukaannya jelas ini ya, ini masih agak gelap. Nah, sekarang mesti diatur speednya. Nah, speednya kurangin speed, dia akan lebih terang. Itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi kombinasi antara ketiganya akan mempengaruhi exposure-nya. Itu yang dibilang speed exposure. Jadi ada speed, ada kemudian ada ISO. Itu gunanya kita tahu teorinya tadi. Jadi mulai dari saya apa, kemudian bagaimana apa pengertian dari bukaan diafragma, kecepatannya bagaimana, kemudian ISO-nya, gitu kan? Itu bisa kita atur dengan manual. V ada fokus, kemudian ada juga WB. WB ini kayaknya komposisi warna ya, balance ya. Jadi dia ada terang sama enggaknya. Nah itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita dalam ruangan, luar ruangan, ISO-nya bisa ditambah kurang. Jadi tinggal digerak-gerakan aja di HP seperti ini. Jadi enak ya, sudah lebih digital. Saya kalau pakai HP untuk fotografi, dokumentasi acara-acara, saya lebih senang menggunakan Pro ini karena nanti tajam hasilnya. Lebih tajam, kita mau fokus ke muka orangnya kah, atau kita mau ke objek yang lain, atau mau keseluruhan, itu bisa. Jadi tinggal dimainkan di sini di ISO, speed, tapi tiap HP beda-beda ya. Ada yang menu-menunya keluarnya lebih sedikit, ada yang menunya keluarnya lebih banyak, jadi bisa di trial and error. Jadi kalau sekarang lagi ada waktu banyak, coba praktek dengan mengambil objek yang paling dekat, kemudian coba lagi yang dari jauh. Seperti tadi saran dari IGO ke BP, fokus ke beberapa orang atau dalam komposisi banyak. Jadi misalnya kayak ibu-ibu kan senangnya rame-rame. Foto terakhir kayak tadi kan foto sesi. Nah kita coba juga apa sih hasilnya gitu. Waktu di awal-awal saya hasilnya jelek semua, goyang terus terlalu terang, mukanya jadi blas gitu ya. Wah kesel banget gitu, nyesel gitu. Dan saya terus akhirnya sekali kita bikin sesi jalan-jalan ya waktu itu kebetulan pas kita Imlek. Jadi kita di sini juga bisa ya saling satu grup gitu, kita jalan-jalan yuk ke objek mana gitu, ke kota tua atau ke satu lokasi yang bisa diambil gambar-gambar. Nah disitu kita praktek, kita mencoba salah, jelek, ulang lagi, goyang, ulang lagi, pokoknya terus-terusan gitu. Sambil kita saling sharing gitu, ini harusnya pakainya begini. Segitiga yang tadi disampaikan tadi itu sangat bermanfaat sekali untuk kita bisa mencoba-mencoba, nanti lama-lama kita bisa bagus. Itu sih dari saya tipsnya. Infokan lebih banyak terkait yang penggunaan dengan teknik dengan handphone. Pemahaman saya terhadap penggunaan DSLR terbatas, jadi biasanya saya pakai auto aja, Pak. Oh ya. Jadi ini baru tahu kalau misalkan shutter speed, aperture, sama ISO itu sangat penting, karena kan saya nggak paham juga kan, paling udah dekat udah cukup.
suruh foto-foto keluarga, Kobe nggak ngambil duluan. Terima kasih. Suka foto-foto dan fotografi, dapat link ini, jadi tertarik ke sini untuk menambah lagi pengalaman. Wah. Dipanggil Vira. Alasan saya ikut seriusin fotografi ini adalah meningkatkan skill saya dalam fotografi dan editing karena saya suka banget editing video. Wah, ini harus belajar sama ini dari. Kayak gitu dong. Terima kasih. Dari ke video ya kira. Yoi. Ya.